temanku yang satu ini. Namanya Roni. Dengan tiba-tiba aku sangat akrab dengannya. Semula pada suatu sore dia datang tanpa memperkenalkan diri. Dia langsung mengucap salam dengan menyebut nama panggilan akrabku, Mas Sudar. Kami pun langsung ngobrol ngalor ngidul tentang dunia gaib. Entah soal tuyul, gendruwo, jin, sampai segala macam pesugihan. Seakan-akan dia sudah tahu betul bahwa aku paling suka cerita-cerita begituan, sampai paling getol nonton televisi yang menayangkan acara tentang dunia hantu dan alam gaib. Di kompleks rumah Mas Sudar ini ada yang pelihara tuyul loh, katanya. Ah, yang benar saja, sahutku. Benar, Mas Sudar kerap kali kehilangan uang kan? Memang benar, aku kerap dan bahkan sangat kerap kehilangan uang. Uang laki-laki yang aku simpan di tas kerjaku kerap berkurang. Tapi aku tak menyangka itu pekerjaan tuyul. Paling-paling kerjaan istriku yang tahu nomor dan kode kunci tas kerjaku. Karena dia pun suka ngerjain kartu ATM-ku. Kok tahu? Tanyaku sambil ketawa. Kemudian dengan serius dia mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai mediator bagi orang-orang yang perlu bantuan untuk memelihara tuyul, gendruwo, atau jin. Di kota ini sudah banyak pengusaha toko sepeda motor, mobil, atau restoran yang memerlukan penjaga usahanya dengan memelihara makhluk seperti itu. Berkat bantuan saya, bahkan beberapa pejabat negara pun minta dicarikan jin. Lanjutnya mantap. Aku terdiam bengong. Betul kok mas, saya bisa melihat siapa saja yang memelihara tuyul atau sebangsanya. Kalau Mas Sudar mau, bisa saya carikan. Ah, musyrik, jawabku. Anda sendiri gimana? Berprofesi makelar tuyul apa tidak dosa? Ah, ya tidak. Wong saya hanya perantara. Meskipun saya mendapatkan bayaran untuk itu, saya tidak mau dibayar dengan uang sesudah dapat tuyul. Harus dengan uang sebelumnya. Dan saya sudah serahkan tanggung jawab kepada mereka bahwa mereka akan selamanya sampai hari kiamat menjadi budak setan. Elaknya. Beberapa hari kemudian, ada peristiwa aneh di rumahku. Kami sekeluarga sedang menghitung uang belanja. Kami sengaja memisah-misahkan mana uang belanja harian, mana uang untuk sekolah anak-anak, dan lain-lain. Uang kami atur menurut nilainya. 50 ribuan ditumpuk jadi satu, ratusan ribu dengan ratusan ribu, dan baru sedetik istriku menaruh selembar ratusan ribu. Detik itu juga raib di depan mata kami. Kami bingung mencarinya. Diambil tuyul kali ya, kata anakku. Tuyul? Tuyul kepala hitam, jawabku. Istriku merengut. Rupanya tersinggung karena aku selalu menyebut diambil oleh tuyul kepala hitam setiap uang di kertas kerjaku hilang. Lebih mengherankan lagi, tak lama kemudian Roni datang. Betul kan mas, ada tuyul di sekitar sini, katanya. Mau tahu siapa yang punya? Lanjutnya menantang. Kemudian dia minta disediakan baskom berisi air. Dia memintaku memperhatikan air baik-baik. Katanya nanti akan terlihat siapa orangnya. Tapi sampai mataku hampir lepas, tak kulihat siapa-siapa, kecuali bayang-bayang wajahku sendiri. Lihat mas, itu orangnya. Perempuan berambut ikal. Nah, itu nomor rumahnya juga kelihatan. Roni bersemangat sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke baskom. Aku tidak melihat apa-apa, jawabku sedikit protes. Memang ada yang tampak seperti tuyul, tapi itu jelas wajahku sendiri dengan dahi berbakin, persatuan batu kinceling alias botak. Ya, memang perlu tirakat dan ritus tertentu untuk bisa melihat penampakan. Nanti kalau mau saya ajari. Tapi sekarang kalau Mas Sudar melihat seorang perempuan jalan sore dengan kedua tangannya ditaruh di belakang, artinya dia itu sedang menggendong tuyul. Coba nanti dari belakang kita cibiri dia. Maka dia akan menoleh karena tuyulnya memberitahu bosnya
terpapar Roni. Ternyata betul dengan apa yang Roni katakan. Dan sekarang aku tak pernah lagi kehilangan uang. Mungkin tuyulnya malu karena sudah ketahuan. Rupanya perkenalanku dengan alam gaib semakin jauh. Kami sekeluarga baru saja menikmati honor cerpenku yang dimuat di sebuah majalah dengan makan-makan di warung lesehan. Roni mengunjungi kami lagi di rumah. "Cerpenmu bagus, Mas," katanya. "Saya dengar mau dibikin novel ya?" Memang, aku baru saja membuat cerita pendek dengan latar belakang peristiwa G30S, dengan mengumpulkan referensi dan data dari para saksi mata dan pelaku yang masih hidup. Harusnya Mas Sudan melengkapinya dengan menambahkan dari narasumber yang menjadi korban pembantaian. Gila, mana mungkin, pikirku. "Bisa loh Mas," ujarnya. "Mereka ini masih penasaran dengan menjadi arwah yang masih gentayangan karena tidak rela akan nasibnya. Kuburan masalahnya ada di daerah Luwengembo, Pandan Simping, dan Tempuran. Dengan cara tertentu kita bisa menemui mereka. Dan tentunya nanti akan membuat novel Mas benar-benar hebat." Benar-benar gila orang ini, pikirku. Benar-benar bisa loh Mas. Dengan ritual tertentu kita bisa berhadapan dengan mereka di tempatnya dibunuh. Cuma kita harus tabah dan siap mental, karena mereka akan hadir dengan bentuk keadaan terakhirnya. Saya sendiri kurang berani menghadapinya. Sungguh mengerikan. Mereka menampakkan diri dengan kepala terbelah, atau usus yang terburai, atau bahkan tanpa kepala, Mas. Bulu kuduku meremang. Tapi kalau Mas hanya ingin mengenal dunia alam gaib mereka, ini saya beritahu ritualnya. Kemudian dia menulis kelengkapan ritual dengan lagu, rapal, dan amalan di atas sesobek kertas dan diberikan kepadaku. "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini." Oleh kekuatan rasa ingin tahuku dan tanpa setahu istriku, aku laksanakan ritual itu. Beberapa lama tak ada reaksi apa-apa yang datang padaku. Ini pasti perbuatan iseng si Roni, pikirku. Hingga pada suatu sore, sewaktu aku mengunjungi sahabat di sebuah pesantren di desa Tempuran yang agak jauh di luar kota. Ketika melintasi jembatan sungai berpagar tembok di ujung desa, terasa bulu kuduku meremang. Di sepanjang pinggiran sungai penuh dengan pohon pisang, sehingga memberikan kesan gelap. Pulangnya sehabis maghrib, menjelang melintasi jembatan, tiba-tiba saja ada seorang lelaki tua melambaikan tangannya ke arahku. Aku tak tahu dari arah mana dia muncul. Kupinggirkan sepeda motorku di samping pagar jembatan. "Monggo Pak," sapaku. "Kalau mau ke kota, ku boncengkan." "Tidak kok nak Mas," jawabnya lirih. "Saya hanya mau minta tolong untuk menyampaikan pesan saya kepada anak saya, supaya kerap mengirimi saya makanan." "Alamat anak Bapak di mana?" Dia sebutkan sebuah nama dengan alamat, jalan, nomor rumah di luar kota. "Lah Bapak ini tinggal di mana?" "Tidak jauh dari sini," jawabnya sambil menunjuk searah dengan rumpun pisang. "Mungkin tinggal di desa seberang sawah sana," pikirku. Saat ku nyalakan sepeda motor dan berpamitan, dia mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Tapi
Senyum itu, ya Allah, senyuman orang yang sedang menahan sakit. Senyuman itu telah membuatku tidak bisa tidur semalaman. Paginya aku sempatkan waktuku untuk mencari alamat anaknya. Ternyata tidak mudah. Setelah tanya ke sana kemari, kebanyakan orang mengatakan tidak tahu. Bahkan ada yang kelihatan enggan menjawab. Atau kalau menjawab, pasti ditambah kata, "Oh, ekstapol Puroburu itu toh." Akhirnya kutemukan juga seorang lelaki paruh baya. Air mukanya tampak bagai orang yang mengalami tempaan hidup yang sangat keras, menyambut kedatanganku dengan pandangan penuh curiga. "Dari siapa Bapak tahu alamat saya? Dan apa tujuannya mencari saya?" Tanyanya menyelidik. Ku sampaikan padanya bahwa aku bertemu ayahnya yang tinggal di Tempuran, serta ku sampaikan pula pesan ayahnya. Dia tertegun beberapa saat. "Ayah saya? Seperti apa dia?" Tanyanya balik dengan keheranan. Sudah beruban, alis tebal, berjanggut yang sudah putih, berbaju lurik dan sarung berwarna hijau, jawabku seingatnya. Tiba-tiba dia benamkan wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Katanya di sela-sedus dannya, "Ya Allah, dengan pakaian itulah sewaktu ayah dibantai dengan orang-orang yang dianggap anggota partai yang melakukan gerakan makar. Ternyata benar kata orang, mereka lalu dikubur di bantaran sungai yang kemudian ditanami pohon pisang di atasnya." Seketika jantungku terasa berhenti berdetak. Belakangan aku sarankan untuk mengirim doa kepada ayahnya setiap kali dia sholat. Mungkin itu yang dipesan ayahnya untuk dikirimi makanan. Dan selama ini aku tidak lagi berjumpa dengan Roni. Kabarnya dia telah menjadi salah satu penasehat spiritual pejabat tinggi di Jakarta.